Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya atas nama Muhammad Rizky Aditya Parmana dengan NIM 2024-06-129 dan partner saya. Nama saya Fajar di Pamungkas dengan NIM 2024-0610-300. Dan kami hari ini akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Agraria di Era Modern, Transformasi Pengaturan Hukum Pertanahan dan Tantangan Implementasinya di Indonesia. Oke, jadi artikel kami ini fokusnya itu tentang transformasi hukum pertanahan Indonesia dari era kolonial hingga modern, dipengaruhi politik, ekonomi, teknologi, dan globalisasi. Dan tujuannya analisis perubahan, tantangan, dan rekomendasi untuk keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta stabilitas ekonomi. Untuk sebuah gambaran utama dari keseluruhan artikel, hukum pertanahan Indonesia berevolusi dari dualisme kolonial ke UUPA 1960 yang menekankan fungsi sosial tanah. Era modern menambahkan inovasi seperti PTSL, GIS, dan digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan kepastian tenurial. Dan tantangannya itu ada korupsi, sengketa, dan resistensi. Sedangkan untuk rekomendasi dari kita, penguatan regulasi, partisipasi masyarakat, kolaborasi lintas lembaga, terinspirasi dari reformasi Ethiopia. Oke, untuk latar belakang, tanah sebagai fondasi ekonomi, sosial, politik, dan ekologis. Untuk tantangan modern, urbanisasi, industrialisasi, perubahan iklim, dan konflik agraria. Reformasi, untuk yang bisa direformasi ada digitalisasi, PTSL, dan pengakuan hak adat. Tujuan analisis kami untuk menganalisis transformasi historis, tantangan implementasi, hubungan dengan lingkungan, evaluasi efektivitas, dan rekomendasi. Untuk ruang lingkup historis, regulatif, implementatif, dan multidisipliner, yang berarti disiplin hukum, sosial, dan ekonomi. Lalu untuk sejarahnya, kolonial Belanda, konsesi pada zaman kolonial Belanda, konsesi luas untuk perkebunan Eropa, domain verklaring. Lalu ada dualisme hukum adat melawan barat, dan ketimpangannya hilangnya hak adat, eksploitasi sumber daya, dan kesenjangan sosial. Kalau untuk pasca kemerdekaan, UUPA 1960 tentang fungsi sosial tanah, kesatuan hukum, dan reforma agraria atau land reform. Gagal penuh, tapi itu gagal penuh karena politik, sentralisasi Orde Baru, dan lemahnya institusi. Dan yang terakhir untuk era reformasi ada desentralisasi, globalisasi seperti PTSL, digitalisasi, dan positifnya respons lokal cepat. Kalau negatifnya tumpang tindih regulasi, komersialisasi tanah, dan konflik meningkat. Lalu transformasi di era modern, inovasi regulasinya ada PTSL, GIS, drone, e-land registry, integrasi data, dan dengan tujuan transparansi, mengurangi konflik, dan percepatan layanan. Lalu kebijakan berbasis keadilan sosial, reformasi agraria seperti asset and access reform, redistribusi tanah, pengakuan hak adat melalui putusan MK dan advokasi. Dengan dampaknya kurangi kemiskinan dan perkuat modal sosial. Terakhir, integrasi lingkungan seperti penetapan hutan adat, zona konservasi, moratorium izin hutan primer atau gambut, lalu sustainable landscape management,
dan mereka itu menghubungkan konflik agraria dengan deforestasi atau degradasi. Ada tantangan dan implementasi. Yang pertama, birokrasi dan korupsi. Yang terjadi yaitu prosedur panjang, pungli, dan manipulasi dokumen. Dampaknya sendiri ketidakpastian oligarki lokal dan juga hambatan redistribusi. Yang kedua, ketidakpastian hukum dan sengketa. Terjadinya tumpang tindih regulasi, yaitu perputaran kasus perkebunan, legal grey area, litigasi atau tidak konsisten. Dan yang ketiga, ada resistensi pemangku kepentingan. Masyarakat tolak jika tak partisipatif, daerah pro investor, korporasi lobby atau gugat. Selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama itu studi kasus tentang sengketa di Kalimantan Barat. Konfliknya sendiri konflik Dayak versus perkebunan sawit. Itu terjadi tumpang tindih wilayah dan HGU. Akar masalah sendiri tak ada FPIC dokumen lemah. Dan dampaknya sendiri hilang sumber daya dan juga erosi budaya dan deforestasi. Contoh yang kedua, studi kasus yang kedua, keberhasilan di Jawa Timur, Malang atau Blitar, redistribusi tanah ex HGU sukses via koordinasi BPN atau LSM. Partisipasinya masyarakat, hasilnya itu sendiri ada produktivitas naik dan konflik turun. Yang ketiga, ada kegagalan di Sumatera, yaitu Riau dan Jambi. Ekspansinya sawit ilegal dan akar permasalahan sendiri, pengawasan lemah, tumpang tindih izin, dan untuk dampaknya itu konflik berlarut dan juga degradasi lingkungan. Selanjutnya ada rekomendasi. Untuk yang pertama, penguatan sistem hukum, sederhanakan prosedur, digitalisasi penuh, audit independen, harmonisasi regulasi, dan juga libatkan akademisi atau LSM. Dan untuk kedua, peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu pemetaan partisipatif, edukasi hukum, dan juga forum konsultasi publik. Yang ketiga, kolaborasi pemerintah dan LSM, kemitraan formal, yaitu advokasi, mediasi, monitoring PTSL, dan juga dukungan masyarakat adat via pendampingan. Yang terakhir ada kesimpulan. Transformasi hukum pertahanan sukses, adaptif, teknologi, dan keadilan. Tapi tantangan struktural, yaitu korupsi dan sengketa, tetap ada. Sukses bergantung partisipasi, kolaborasi, integritas lingkungan, dan integritas lingkungan. Reform agraria jadi fondasi keadilan, pemerataan, dan keberhasilan nasional. Inspirasi Ethiopia, sertifikat murah, dan juga partisipasi tinggi.